Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Brilian Dirgantara. Saya dari kelas SI 2401. NIM saya 10204042400163. Pada video ini, saya akan melakukan penjelasan pengerjaan tugas pendahuluan modul 3 mata kuliah Data Mining yang berkaitan tentang data deployment dan juga data modeling. Datasetnya itu tentang data pasien penyakit jantung. Di sini datasetnya sudah saya upload di Google Colab dan sebelumnya di sini saya juga sudah mengimpor beberapa library gitu ya untuk persiapannya. Oke, nah, sekarang mulai dari nomor satu. Kita bikin shell code yang baru, lalu langsung aja ke kodenya. Untuk nomor satu, oke, ini kodenya. Kita coba jalankan. Oke. Nah, jadi di sini nomor satu itu membahas tentang data imbalance atau data yang tidak seimbang. Jadi di sini kita bayangin ada 100 apel dalam sebuah keranjang. 90 apelnya itu merah dan cuma ada 10 yang warnanya hijau. Kalau kita menutup mata terus langsung ambil apelnya secara acak, pasti eh, kemungkinan lebih besarnya itu ada di merah daripada yang biru kan? Nah, komputer itu juga sama, kurang lebih. Jadi jika ada data pasien yang sakit atau ada pasien datanya itu ada yang sakit jantung itu lebih banyak dibandingkan yang sehat, komputer itu akan jadi malas belajar dan hanya terus-menerus menebak sakit jantung karena peluangnya itu lebih besar. Ini bikin model kita jadi bias atau nggak objektif gitu ya. Nah, sintaks yang digunakan di sini adalah value counts pada kolom target. Fungsinya adalah untuk menghitung secara otomatis berapa jumlah pasien yang masuk ke dalam kategori satu atau memiliki penyakit jantung dan juga kategori atau masuk ke kategori nol atau tidak memiliki penyakit jantung. Ini penting. Kenapa? Supaya kita bisa tahu nih mana keranjang apel kita udah seimbang atau belum. Oke, next bikin cell code lagi untuk yang nomor 2. Langsung ke kodenya aja. Oke, ini kodenya. Kita coba run lagi. Oke, di sini berhasil ya. Nah, jadi di sini untuk nomor 2 menyelesaikan ini tuh simpelnya menyelesaikan masalah imbalance yang tadi. Di sini kita masuk ke random undersampling. Simpelnya itu karena apel merah itu terlalu banyak, kita membuang beberapa apel merah secara acak dengan mata tertutup. Sampai itu jumlahnya persis dengan yang hijau. Jadi pada sintaks ini, pertama kita memisahkan pasien target yang value-nya di sini nol dan juga dengan yang satu. Oke, di sini ada yang nol dan juga ada yang satu. Fungsi logika if else di sini itu supaya komputer bisa menentukan sendiri secara otomatis mana yang menjadi mayoritas dan minoritas tanpa kita harus menebak lagi secara manual. Kemudian setelah itu kita melakukan undersampling di sini menggunakan fungsi resample untuk mengambil sampel acak yang jumlahnya persis sama dengan kelompok minoritas. Terakhir, di sini kita menggunakan fungsi concat ya. Concat concat concat. Oke. Untuk menempelkan kembali kelompok mayoritas yang sudah dikurangi jumlahnya dengan kelompok minoritas. Hasilnya adalah variabel df balance ini yang datanya sudah adil dan seimbang. Oke, sel code baru lagi untuk nomor 3.
Kita coba run. Oke, berhasil lagi. Nah, di nomor 3 ini, kita tuh memisahkan fitur dan target. Lalu kita bagi datanya. Fitur atau variabel X di sini yang paling atas adalah petunjuk-petunjuk klinis pasien. Sedangkan target atau variabel Y di sini adalah jawaban akhirnya, yaitu sakit jantung atau tidak. Lalu kita di sini menggunakan train test plate di sini ya untuk membelah data dengan rasio 80-20. Di sini ibaratnya tuh katakanlah di sebuah sekolah 80% data itu digunakan sebagai soal latihan supaya komputernya itu bisa belajar. Dan 20% sisanya adalah soal ujian akhir untuk mengetes apakah komputer ini sudah benar-benar pintar atau belum. Lalu di sini juga ada variabel test size 0,2 yang berfungsi untuk menetapkan porsi ujian sebesar 20%. Dan juga di sini ada random state 42 yang berfungsi sebagai pengunci. Sehingga sehingga jika kode ini dijalankan berulang kali, hasil acaknya tidak akan berubah. Oke, next nomor 4. Langsung ke kodenya lagi. Kita akan berhasil lagi tanpa kendala. Nah, di nomor 4 ini kita tuh membangun otaknya, yaitu model klasifikasi naive bias. Oke. Nah, model klasifikasi naive bias ini itu seperti ibaratnya seorang detektif yang menggunakan probabilitas atau kemungkinan kejadian di masa lalu untuk menebak masa depan, forecasting gitu ya. Singkatnya, sintaksnya itu terstruktur dan Gaussian NB ini itu berfungsi untuk inisialisasi algoritma detektif tersebut atau simpelnya tuh ya buat mulai algoritma detektifnya. Lalu di sini ada perintah fit di sini ya. Dot fit ini adalah tahap trainingnya nih, di mana kita memasukkan data latihan agar detektif kita belajar menemukan pola. Terakhir di sini paling bawah ada perintah predict. Nah, ini fungsinya itu untuk memberikan soal ujian baru kepada detektif dan memintanya untuk menebak hasil akhirnya. Oke, kita ke nomor selanjutnya. Langsung ke kodenya lagi. Oke, ini kodenya. Kita coba run. Oke, di sini ada outputnya matrix ya. Nah, jadi di sini nomor 5 adalah tahap evaluasi menggunakan confusion matrix. Atau secara literal itu ya simpelnya matrix yang membingungkan. Nah, ini tuh adalah bentuk rapor. Jadi kayak anak sekolah tuh ada rapornya gitu ya, ada hasilnya. Tapi kali ini tuh rapornya itu dari tebakan detektif kita tadi nih. Nah, fungsi confusion matrix di sini tuh akan menampilkan matriks yang terdiri dari 4 nilai penting di sini ya, ada di outputnya. Nah, jadi secara sederhana coba kita bayangin true positif itu artinya model model atau detektif kita tuh bisa menebak pasien yang sakit dan di dunia nyata pasien itu emang sakit gitu loh. Sedangkan true negatif itu sebaliknya. Artinya model itu menebak sehat dan faktanya emang sehat gitu. Nah, dua hal tadi yang true negatif dan juga true positif itu adalah tebakan yang benar. Tapi ada juga kesalahannya nih, yaitu false positif yang merupakan alarm palsu. Ini terjadi ketika model itu menebak sakit padahal aslinya pasien sehat. Dan false negatif itu temannya false positif, di mana eh, ini jauh lebih berbahaya karena pasien itu menebaknya sehat padahal pasien itu sakit gitu loh. Jadi pasti kalau di dunia nyata itu telat penanganan dan akibatnya bisa fatal. Oke, next itu kita ke nomor 6. Oke, kodenya ini kita akan. Oke, di sini ada outputnya lagi ya, dan kodenya berhasil dijalankan. Nah, selanjutnya nomor 6 nih.
Di sini kita itu menghitung nilai raport tersebut secara spesifik menggunakan berbagai metrik evaluasi. Sintaks yang digunakan itu bisa tinggal manggil fungsi dari scalar matrix yang tadi sudah kita import di atas ya. Nah, jadi fungsi masing-masing metrik itu sangat berbeda. Di sini ada yang pertama akurasi. Nah, ini tuh seperti namanya ya mengukur akurasi persentase tebakan yang benar secara keseluruhan gitu ya, secara holistik. Yang kedua itu ada precision. Ya, presisi. Jadi di sini tuh mengukur kehati-hatian. Kalau komputernya bilang sakit, seberapa yakin dia yakin itu benar gitu loh. Di sini ada rec, yaitu akronim dari kependekan dari recall atau panggil kembali gitu ya. Jadi ini tuh untuk mengukur daya tangkapnya ini seberapa bagus gitu. Jadi simpelnya kayak dari semua orang yang aslinya sakit jantung, berapa banyak yang berhasil dideteksi gitu. Nah, selanjutnya itu ada F1 score. Ini tuh adalah nilai keseimbangan yang balance gitu antara precision precision dan juga recall. Terakhir R2. Nah, R2 ini itu meskipun fundamentalnya itu bisa dibilang lebih umum ya dibandingkan ya yang lain gitu kayak F1 lebih umum. Tapi ini tuh bisa dibilang semacam standar yang digunakan pada model regresi numerik. Fungsinya di sini tuh tetap kita hitung untuk melihat seberapa baik model klasifikasi ini mampu menjelaskan variansi yang ada pada data. Oke, akhirnya kita sampai ke nomor terakhir yaitu nomor 7. Di sini kodenya. Oke, berhasil kita cut. Oke, ada outputnya juga. Nah, di nomor 7 ini kita tuh melakukan evaluasi visual menggunakan ROC curve dan skor ROC AUC. Ada satu hal teknis yang sangat penting di sini. Jadi kita bayangin guru itu gak cuma kasih label lulus atau tidak lulus, tapi juga kasih nilai dari 0 sampai 100. Nah, untuk bikin kurva ROC ini, kita tuh nggak bisa pakai tebakan akhir 0 atau 1 aja. Karena itu kan tadi pilihannya cuma 2 ya. Tapi di sini kita tuh butuh tingkat keyakinan atau probabilitas dari model kita. Oleh karena itu, sintaks mutlak yang harus digunakan adalah predik proba di sini. Nah, setelah kita dapat nih probabilitasnya, kita juga akan menghitung nilai eh, perpotongannya gitu ya. Pakai ROC curve. Pakai ROC curve kita hitungnya. Dan lalu kita visualisasikan dengan matplotlib atau di sini plt plot di sini ya. Dan sebelumnya juga tadi sudah di awal sekali kita sudah mengimpor matplotlib sebelum mulai nomor 1 tadi. Nah, di sini tuh interpretasi nilai ROC dan AUC-nya itu dinilai dari rentang 0,5 sampai 1,0 di sini. Itu artinya kalau modelnya itu kita dapat 0,5, itu artinya model kita tuh sama butanya dengan melempar koin untuk menebak pasien sakit atau sehat. Jadi jelek gitu modelnya, gagal kita karena modelnya benar-benar seperti berjudi dengan melempar koin gitu ya. Tapi kalau skornya itu mendekati angka 1, itu artinya model kita itu bisa dibilang sangat cerdas dan bisa membedakan mana pasien yang sehat dan sakit dengan nyaris sempurna. Nah, lalu kita lihat di sini outputnya untuk skor ROC dan AUC kita itu 0,889, sangat mendekati 0,9 di sini ya. Yang mana ini tuh lebih mendekati 0 lebih mendekati 1 dibandingkan 0,5. Jadi bisa diinterpretasikan di sini bahwa model kita itu sangat cerdas
dan bisa membedakan mana pasien yang sakit dan sehat dengan margin of error-nya yang sangat-sangat minim gitu loh. Oke, sekian penjelasan pekerjaan tugas pendahuluannya dari saya. Bila ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.